Selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama beribadah kembali kepada Tuhan. Nah, kita mau menenangkan hati dan pikiran kita terlebih dahulu sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau ambil waktu teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kekuatan, nafas hidup, kesehatan, sukacita yang daripada Tuhan. Dan bahkan walaupun dalam keadaan COVID saat ini, tapi kita semua masih bisa beribadah secara online. Bahkan adik-adik juga masih bisa belajar, masih bisa sekolah online juga ya. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama datang bersyukur kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian Bapa, Aku Datang Padamu. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita akan pujian ini sekali lagi. Kawina mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri ya. Adik-adik di rumah juga bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini lagi ya. Bapa, Aku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan jikalau kami masih diberikan kesehatan, kekuatan hingga saat ini. Bahkan Tuhan masih kembali memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah online bersama-sama. Tuhan, Engkau yang tahu segala kerinduan hati kami. Kami semua sungguh rindu bahwa kami dapat kembali beribadah bersama-sama di ruangan gereja. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh tolong berkati, walaupun kami beribadah secara online, kiranya tidak mengurangi rasa rindu kami untuk boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadapan-Mu bersyukur, menyerahkan ibadah kami hari ini dalam tangan pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan yang mempersiapkan hati kami
untuk boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita punya Allah yang begitu luar biasa. Nah tidak pernah berkesudahan kasih Tuhan. Karena Allah kita itu Allah yang kuat, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di bumi ini. Nah jadi kita harus terus percaya kepada Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita mau sama-sama angkat pujian Allahku besar. Ya kita semua tetap berdiri ya, kita ikutin peraganya sama-sama. Allahku besar. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, Kawina mau ajak kita semua untuk berdoa kembali. Ayo kita dengan sikap yang hormat kepada Tuhan, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadapan Tuhan mau menyerahkan untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan saat ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati sehingga kami dapat mengerti, bahkan kami dapat sadar dan kami dapat melakukan segala perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, biarlah kami boleh semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya kami juga boleh semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan waktu ini dalam tangan pimpinan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, cerita firman Tuhan hari ini yaitu judulnya adalah Paulus dan Silas, yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 hingga ke-40. Suatu hari ada seorang peramal yang mengganggu mereka dengan berteriak-teriak, "Inilah hamba Allah." Ketika Paulus dan Silas sedang pergi ke tempat sembahyang, tiba-tiba Paulus berkata, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh jahat dari perempuan itu. Tapi tuan-tuan perempuan itu menjadi marah karena mereka tidak lagi mendapat uang. Maka mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka menghadap penguasa. Setelah itu mereka menuduh Paulus dan Silas karena telah mengacaukan kota. Kepala penjara menyiksa mereka, lalu melemparkan mereka ke dalam penjara. Di penjara paling tengah, kaki mereka dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah.
Orang-orang hukuman lain juga mendengarkan puji-pujian kepada Allah. Terjadilah gempa bumi sehingga terbukalah semua pintu dan semua belenggu terlepas. Lalu para pejabat itu menyuruh Paulus dan Silas agar meninggalkan kota. Akhirnya Paulus dan Silas bisa bebas dan melanjutkan pergi memberitakan Injil. Nah, adik-adik, ini adalah cerita tentang Paulus dan Silas. Ketika mereka berbuat baik, ketika mereka melakukan firman Tuhan, mereka justru mendapat kata-kata yang tidak baik dari orang-orang sekitar. Banyak orang-orang yang tidak senang. Nah, mari kita mau belajar dari Paulus dan Silas. Nah, adik-adik, kita sudah bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Tentang apa tadi kita belajar? Tentang Paulus dan Silas. Mereka adalah orang yang dipakai Tuhan untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Tapi karena mereka melakukan hal yang benar, karena mereka menolong orang, jadinya mereka tidak disukai oleh orang-orang sekitar. Nah, mungkin adik-adik saat ini juga mengalami hal yang sama. Ketika kita melakukan hal yang benar, mungkin ada banyak orang-orang di sekitar kita yang tidak senang, yang merasa kamu sangat sok deh, kamu tuh sok rohani, kamu tuh sok baik atau apa sebagainya ya. Tapi adik-adik sekalian, ketika kita melakukan hal yang benar, kita tahu Tuhan senang. Tuhan senang jika kita melakukan firman Tuhan. Dan kita lihat sendiri dari cerita Paulus dan Silas tadi ya. Ketika mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan, walaupun banyak sekali tantangan ini dan itu, Tuhan memelihara mereka dengan luar biasa. Tuhan menjaga memelihara mereka dengan luar biasa. Nah, jadi adik-adik kita percaya Tuhan bukan hanya menjaga dan melindungi Paulus dan Silas, tapi juga memelihara kita semua. Ayo, kita mau hidup lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan ya. Kita mau bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita ya. Oke, jadi kita sudah bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita juga sudah memuji nama Tuhan. Kembali ayo kita bersama-sama berdoa. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ayo adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat beribadah dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Tuhan Yesus, kiranya kami boleh hidup lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan, dan kiranya hidup kami ini sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati 1 minggu kami ke depan. Kiranya Tuhan berkenan atas hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.